Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih momen lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridawi. Di sini saya akan mengulas tentang membuat video tentang apa itu mnemonic. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS Psikologi Kognitif. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu mnemonic spesifik. Pengertian dari mnemonic. Mnemonic adalah merupakan seni meningkatkan daya ingat dengan bantuan. Mnemonic itu berasal dari bahasa Yunani yang mnemonie, yang artinya dewi memori. Memori merupakan proses mental yang meliputi pengkodan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan. Strategi mnemonik sendiri adalah bantuan memori untuk mengingat kembali informasi. Mnemonik adalah menghafalkan suatu dengan bantuan tersebut, baik berupa singkatan, pengandaian, dan benda. Linking berdasarkan hubungan dengan suatu hal dan lebih banyak lagi. Mnemonic juga bisa disebut dengan teknik dalam mengingat informasi yang sulit untuk kembali diingat. Mnemonic sangat berguna untuk mempelajari fakta-fakta, khususnya untuk mengajarkan pengetahuan faktual dan ilmu-ilmu sosial. Artinya, mnemonic sendiri sangat berguna. Teknik atau cara meningkatkan daya ingat dengan menggunakan sastra atau sajak dan bunyi akronom atau kumpulan-kumpulan gambar. Nah, menurut Atkinson DKK dalam buku pembelajaran mnemonik oleh Dausman dan Herwina tahun 2018 menjelaskan tentang proses mengingat dibagi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memasukkan. Dalam tahapan memasukkan, kesan-kesan diterima dan dipelajari baik secara spontan atau disengaja maupun secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, proses yang kedua yaitu menyimpan. Setelah encoding selesai, kemudian dilakukan penyimpanan selama waktu tertentu. Pada tahap ini terjadi penyimpanan beberapa catatan. Penyimpanan beberapa diterima dari pengalaman sebelumnya. Yang tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga yaitu mengeluarkan kembali. Tahap ini merupakan tahap untuk mengingat kembali atau memperoleh kesan-kesan pengalaman yang telah disimpan di memori tersebut, menunjukkan bahwa informasi tidak hanya disimpan saja, tapi informasi tersebut harus dapat dipanggil kembali. Proses ini terjadi pada waktu memori kita mengalami kelupaan. Strategi mnemonik merupakan suatu metode untuk membantu siswa dengan mudah memahami, menyerap, dan mengingat informasi atau materi yang diajarkan oleh guru, sehingga siswa tidak mengalami kendala, hambatan, atau kesulitan yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu ada metode dalam strategi mnemonik. Menurut Dausman dan Herwin, terdapat beberapa dalam strategi mnemonik. Yang pertama yaitu metode loci. Loci berasal dari kata locus yang artinya tempat. Sedangkan metode loci adalah salah satu metode mnemonik dengan cara mengasosiasikan tempat-tempat atau benda-benda di lokasi yang dikenal dengan hal-hal yang ingin diingat. Contohnya, nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, dan
mengingat siapa itu Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia. Yang kedua yaitu kata penanda. Sistem kata penanda adalah metode dengan mengasosiasikan sesuatu yang ingin diingat dengan menggunakan objek yang konkret. Sistem ini sangat membantu dalam mengingat angka maupun bahasa asing. Kata penanda dapat berupa kata yang kita ciptakan sendiri atau kata-kata yang sudah kita dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ada kata penghubung, contohnya link word. Metode ini digunakan untuk mengingat kata-kata bahasa asing atau konsep abstrak. Metode menggunakan bentuk asosiasi yang mengaitkan sesuatu secara verbal dan visual. Kata yang berlatar mirip dengan kata atau konsep yang harus diingat. Misalnya kota Jambi divisualisasikan dengan orang-orang memetik jambu. Ya, yang keempat itu ada cooking atau pemotongan. Beberapa orang memiliki kapasitas memori yang cukup terbatas, sehingga sulit untuk mempelajari suatu deretan angka panjang. Namun, apabila nomor tersebut ditempatkan dalam potongan-potongan, nomor itu lebih mudah diingat. Misalnya, pada nomor telepon 089 dan seterusnya mengalami kesulitan dalam mengingat. Namun jika dipotong seperti ini 089 125 itu akan mudah kita pahami dan diingatnya. Yang kelima itu ada akronim. Akronim itu merupakan suatu kata yang terbuat dari huruf pertama dari serangkaian kata. Namun sebuah akronim terkadang memasukkan huruf kedua agar singkatan lebih mudah dibaca. Contohnya Jabodetabek. Kata Jabodetabek itu tidak selalu membentuk akronim, tetapi bisa menggunakan imajinasi. Misalnya pertolongan pertama pada korban kecelakaan itu disingkat P3K. Yang keenam itu ada akrostik. Akrostik merupakan metode yang menggunakan huruf kunci untuk membuat konsep abstrak lebih mudah dikonkret dan lebih mudah diingat. Namun, akrostik tidak selalu menggunakan huruf pertama dan juga tidak selalu menghasilkan singkatan dalam bentuk kata atau frasa. Misalnya warna pelangi Magiku Hibiniu, merah yang terdiri dari merah, biru, hijau, biru, nila, dan ungu. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang mnemonik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.